Pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring kita hari ini, hari Senin tanggal 27 April 2026. Nah anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran matematika, materinya itu tentang menyajikan data dengan diagram batang. Nah kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang diagram batang, kemudian kalian juga sudah melihat contoh-contohnya. Nah hari ini Ibu melanjutkan kembali ya, atau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari karena materi kita sudah selesai, jadi kita mengulang lagi materinya hari ini ya. Silahkan disimak video pembelajaran Ibu hari ini, jangan lupa lihat buku LKS-nya. Nah anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian diagram batang. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian dari diagram batang. Yang ketiga, membuat diagram batang sederhana dari data yang ditampilkan nanti, entah itu lewat tabel atau bisa lewat soal bercerita atau soal cerita. Kemudian yang keempat, membaca dan menafsirkan informasi dari diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Nah, diagram batang bisa membantu kita melihat perbandingan data dengan jelas dan cepat. Nah, itulah kegunaan diagram batang supaya kita lebih mudah memahami data yang disajikan. Kemudian fungsi diagram batang. Nah, diagram batang fungsinya di sini ada 4. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk visual. Yang kedua, membandingkan jumlah beberapa data. Yang ketiga, membantu memahami data dengan lebih mudah. Dan yang keempat, menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Jadi inilah fungsi dari diagram batang. Nah, nanti kita akan lihat diagram batang itu apa saja jenis-jenisnya. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ada bagian-bagian diagram batang. Nah, bagian-bagian diagram batang ini dimulai dari judul diagram. Nah, judul diagram di sini judulnya diagram batang buah favorit kelas 5. Nah, kemudian setelah judul itu ada sumbu tegak. Nah, sumbu tegak itu berada di bagian jumlah data. Nah, dimana kalau dia diagram, ini diagram ini ya, batang vertikal. Kalau diagram batang vertikal yang menunjukkan jumlah atau angka itu ada di sumbu tegaknya. Sedangkan yang menunjukkan keterangan berupa kalimat itu ada di sumbu mendatar atau kategori data disebutnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah ada sumbu, terus dilanjutkan dengan skala atau angka pada sumbunya. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya. Angkanya berupa jumlah siswa mulai dari 0, 5, 10, 15, 20. Nah, itulah. Nah, kemudian di sini ini namanya diagram batang. Nah, ini adalah jenis diagram batang vertikal. Kemudian di sini setiap bagian memiliki peran agar data dapat dibaca dengan benar. Nah, inilah peran-perannya. Kalau kalian buat diagram, nah seperti ini. Ada judulnya, ada sumbu tegak, ada sumbu mendatar, kemudian ada skala atau angka pada sumbunya, ada keterangan di bawahnya, dan yang paling penting itu adalah diagramnya. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, jenis diagram batang itu ada 3. Ya, diagram batang vertikal. Nah, ini contoh diagram batang vertikal seperti yang tadi. Kemudian diagram batang horizontal, dia mendatar, atau kalau mau lebih mudahnya lagi, ingat saja diagram yang baring ya. Nah, kemudian ada diagram batang ganda. Nah, ganda itu berarti lebih dari 1, artinya 2. Nah, yang ini diagram batang vertikal dan horizontal ini dia tunggal. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram ganda. Dia bergandengan, ya. Ini ada warna, coba perhatikan warna apa nih, warna merah. Dan ini coba perhatikan warna biru atau navy ya. Nah, ini adalah jenis diagram batang dipilih sesuai dengan kebutuhan penyajian data. Nah, nanti anak-anak bisa buat diagram
dari salah satu diagram ini tergantung dari soalnya. Kalau misalnya soalnya minta kamu buatkan diagram batang vertikal, ya kamu buat seperti ini. Kalau diagram batang horizontal ya seperti ini. Kalau ganda ya seperti ini. Kalau piktogram itu adalah diagram gambar. Berarti diagramnya berupa gambar. Kalau misalnya diagramnya tentang buah, berarti kalian harus menggambar buah sebanyak data yang ada. Ini diagram batang vertikal contohnya. Nah, di sini tentang jenis buah. Nah, ini tadi judulnya. Nah, ini adalah angkanya, dan ini keterangannya. Nah, semangka dia jumlahnya ada 10. Apel ada 5, jeruk ada 15, pisang ada 25, nanas ada 5. Sama jumlahnya dengan apel. Nah, kalau kita sudah membuat diagram batang seperti ini, tentunya kita akan membuat kesimpulan. Di mana kesimpulan itu biasanya kita menyebutkan seluruh atau jumlah jenis buah ini berapa jumlah keseluruhannya dari diagram yang sudah kita buat. Kemudian nanti kita akan melihat selisihnya. Setelah selisih, kita akan melihat jenis buah yang paling banyak disukai itu apa, dan jenis buah yang paling sedikit disukai itu apa. Sepertinya kesimpulan nanti yang akan kalian buat setelah membuat diagram nanti akan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalian bisa buat sesuai dengan versi kalian masing-masing, tergantung mau seperti apa kalian buat kesimpulannya. Kemudian ini adalah diagram batang horizontal. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, dia berbaring atau mendatar. Nah, ini nilai ulangan matematika tertinggi di kelas 6A semester 1. Nah, kemarin Ibu sudah membahas bahwa data itu ada 2 jenis, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali berarti berupa angka. Nah, diagram batang horizontal, data yang ini adalah jenis data kualitatif karena berupa angka. Kalau kuantitatif berarti bukan berupa angka. Oke, Ibu ulangi kembali ya. Tadi Ibu bilang kalau kualitatif berupa angka, kalau kuantitatif bukan angka. Nah, Ibu terbalik, maaf ya, maklum lah ya. Nah, kalau dia data kuantitatif, dia berupa angka. Kalau kualitatif berarti tidak berupa angka. Nah, biasanya data kuantitatif ini contohnya ya. Contoh soal yang sering muncul, dia akan membahas tentang nilai ulangan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah nilai ulangan nanti ada pengukuran tinggi badan, ada berat badan, ya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari data kuantitatif. Nah, kalau misalnya kualitatif, biasanya datanya kayak seperti tadi, itu ada jenis buah, kemudian nanti ada data kegemaran siswa atau hobi, kemudian nanti ada kegiatan setiap hari yang kita lakukan itu di rumah itu kita ngapain aja. Kemudian bisa warna, habis itu biasanya tentang makanan favorit dan minuman favorit. Itu adalah contoh dari data kualitatif, data yang tidak berupa angka. Lanjut ya. Nah, ini diagram batang ganda. Diagram batang ganda, nah ini seperti yang Ibu bilang tadi, berarti diagramnya ada 2 ya. Di sini kita bisa melihat, nah diagram batang ganda ini bisa seperti diagram batang vertikal, bisa juga seperti diagram batang horizontal. Nah, dia tergantung soalnya mintanya kamu buat diagram ganda apa, vertikal atau horizontal. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, anak-anak bisa perhatikan gimana cara membaca data. Ya, di sini diagram batang yang berwarna biru itu menunjukkan angka di bawah 15 sedikit. Ya, berarti sebelum 15 ada angka berapa? 14. Kalau dia setengah berarti angka berapa? Nah, kemudian diagram yang berwarna merah dia menunjukkan lebih tinggi sedikit dari 15, berarti di angka 16. Nah, anak-anak, di sini diagram batang ganda ini kenapa dibuat 2? Karena di sini ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di mana keterangan di bawah atau di kotak yang ini, siswa laki-laki itu yang berwarna biru dan siswa yang perempuan berwarna
merah, ya, berwarna merah. Nah, ini kelas 1. Banyak siswa laki-laki di kelas 1 yang berjumlah 14 orang, yang perempuan berjumlah 16. Nah, di kelas 2 jumlah laki-laki dan perempuannya sama, ada 16 orang. Berarti 16 tambah 16, hitung sendiri ya. Nah, kemudian yang kelas 3, yang laki-lakinya ada 15, yang perempuannya itu 18. Begitu juga kelas 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu cara membaca diagram batang ganda. Dia akan disandingkan seperti ini. Ya, misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, nanti misalnya kegemaran atau hobi, atau bisa juga dibuat warna kesukaan. Kamu punya 2 warna gini-gini. Nah, ini bisa dibuat dengan diagram batang ganda. Kemudian di sini ada cara membuat diagram batang. Nah, jadi anak-anak untuk membuat diagram batang itu tidak sembarangan. Ada cara yang perlu kita perhatikan supaya diagram batangnya itu bisa berfungsi dan bisa dibaca oleh orang lain atau kita sendiri yang membuat. Yang pertama, kita harus menentukan data yang akan kita sajikan. Apakah itu data kualitatif atau data kuantitatif. Kemudian yang kedua, menentukan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kalau misalnya di diagram batang vertikal, sumbu tegaknya itu ada di sebelah kiri. Ya, sumbu mendatarnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau dia horizontal berarti kebalikannya. Ya. Nah, kemudian menentukan skala pada sumbu. Skala itu seperti jumlah yang berupa angka. Kemudian menggambar batang sesuai jumlah data yang ada. Nah, kemudian memberi judul diagram. Nah, diagram yang kamu buat tadi diagram apa? Kalau misalnya dia minta kamu buat diagram batang ganda, ya udah kamu buat ganda. Ya. Kalau diminta horizontal berarti kamu harus buat horizontal. Kalau vertikal berarti harus buat yang vertikal. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan, ya. Nah, kita juga harus bisa membaca diagram. Nah, saat membaca diagram, yang harus kita perhatikan yang pertama, judul diagram. Nah, judul diagram ini agar kita bisa mengetahui data yang disajikan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tinggi atau panjang batangnya. Yang ketiga, skala pada sumbunya. Yang keempat, perbandingan antar batang. Nah, kalau kita sudah bisa membaca batang, kita dapat mengetahui data terbanyak dan data yang paling sedikit dari diagram batang yang telah disajikan. Contoh penerapan diagram batang. Nah, yang pertama, coba lihat, menyajikan hasil penjualan, menunjukkan jumlah siswa, menunjukkan data kegiatan sehari-hari, menampilkan jumlah hasil panen. Ya, nah, data diagram batang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya, ya. Kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama, diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Yang ketiga, diagram batang memiliki beberapa jenis dan dapat dibuat dengan langkah-langkah sederhana. Nah, jadi itu tadi materi yang kita bahas tentang diagram batang. Ada 3 tadi, vertikal, horizontal, dan ganda. Ya. Nah, anak-anak untuk hari ini absennya seperti yang Ibu sudah bilang kemarin di hari Sabtu. Kalau kamu tidak menonton video pembelajaran ini ya sampai selesai, nanti ketahuan. Cara absennya adalah tulis nama kamu di kolom komentar. Ya, Ibu akan tahu siapa saja yang hadir dan menyaksikan video pembelajaran Ibu hari ini. Oke, sekian. Ibu hari ini tidak mengirimkan tugas matematika dan Ibu hanya memberikan kalian materi, ya. Besok kemungkinan ada materi, ada soal, ya. Jadi hari ini pelajaran kita matematika, IPAS, ada agama, bahasa Indonesia, sama PJOK. Jadi nanti jangan lupa setelah pelajaran Ibu ada pelajarannya Bu Anggun, agama. Jangan lupa cek grup, ya, lihat materi atau tugas yang diberikan. Ingatkan teman-temannya yang belum membuka atau membaca grup, ya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.